Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Rabu, selamat bertemu kembali tentunya dengan mata pelajaran biologi. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai. Baik, cukup. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Izin menjawab, Bu. Alhamdulillah hari ini kelas MIPA 1 hadir semua. Baik, terima kasih Rosa. Apakah kalian sudah siap dengan pembelajaran biologi hari ini? Telah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya bahwa kebutuhan kalori pada setiap orang sangatlah berbeda, tergantung dengan aktivitas mereka sehari-hari. Untuk itu, agar kita memenuhi kebutuhan kalori tubuh kita, seharusnya kita mengkonsumsi makanan yang mengandung zat-zat makanan yang sehat dan seimbang. Lalu, ada yang pernah membayangkan makanan yang telah kita makan akan pergi kemana? Melewati organ apa saja? Nah, semua itu akan kita bahas di materi kita kali ini di pertemuan kedua. Dengan mempelajari materi mengenai struktur dan fungsi organ pada sistem pencernaan, kita semua akan mengetahui betapa besar kuasa Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan suatu sistem dengan baik, sehingga kita akan senantiasa lebih bersyukur dan menjaga setiap organ pencernaan dengan selalu menerapkan pola hidup sehat. Adapun tujuan pembelajaran yang insya Allah akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan organ-organ penyusun sistem pencernaan makanan pada manusia melalui pengamatan torso dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dari organ penyusun sistem pencernaan makanan pada manusia melalui kajian literatur dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan proses pencernaan yang terjadi pada setiap organ melalui kajian literatur dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara tahapan proses pencernaan pada manusia dengan enzim yang dihasilkan melalui kajian literatur dengan tepat. Di hadapan kalian sekarang sudah ada sebuah torso. Ibu ingin bertanya, seperti apa sih sistem pencernaan itu? Saya Bu, makanan dicerna yang diawali dari rongga mulut sampai diakhiri lewat anus. Apakah dari mulut langsung menuju anus? Tidak Bu, ada organ lain juga yang dilewati. Lantas organ apa saja? Ada yang berani menunjukkan ke depan? Saya Bu, ada mulut, lambung, kerongkongan, usus halus, usus besar, dan anus. Bagus Rosa, terima kasih. Tapi apakah organ yang disebutkan oleh Rosa tadi urutannya sudah sesuai? Oke, baik. Berdasarkan kegiatan pengamatan yang telah kita lakukan tadi, pertanyaan inti pada pertemuan kali ini yaitu bagaimana serangkaian proses makanan sehingga bisa berubah menjadi feses. Baik, sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok belajar yang beranggotakan 5 orang setiap kelompoknya. Lalu setelah itu kalian segera bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Di sini Ibu memiliki LKPD yang akan Ibu bagikan kepada setiap kelompoknya. Sudah membentuk kelompok? Baik, tolong dibagikan ya. Coba kalian lihat instruksi pada pengerjaan LKPD-nya. Coba kita baca bersama-sama. Yang pertama, pelajari LKPD terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal.
Yang kedua, pahami buku referensi atau sumber internet yang kalian miliki atau yang kalian temukan. Yang ketiga, amatilah torso sistem pencernaan makanan pada manusia yang berada di depan kelas. Yang keempat, lakukan pengamatan terhadap organ-organ penyusun pencernaan manusia bersama kelompok kalian. Yang kelima, perhatikan struktur dan fungsi organ penyusun sistem pencernaan. Yang keenam, gambarkanlah organ atau saluran pencernaan yang kalian identifikasi. Berilah nama organ, fungsi organ, serta enzim yang dihasilkan melalui tabel yang telah disediakan pada LKPD. Yang ketujuh, jawablah pertanyaan dengan cara berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Yang kedelapan, tanyakan kepada guru apabila menemukan kesulitan dalam mengerjakan LKPD. Dan yang terakhir, presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Baik, kalian ibu beri waktu selama 50 menit untuk mengerjakan LKPD. Dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, apabila kalian sudah menemukan jawaban yang menurut kalian tepat, silakan kalian bisa isikan langsung pada LKPD yang sudah dibagikan. Untuk kelompok Cynthia sudah sampai mana? Apakah masih ada yang belum dipahami? Kelompok kami sudah berhasil menemukan semua jawaban, Bu. Tinggal kami tulis saja di LKPD. Oke, baik kalau gitu. Waktu pengerjaan LKPD-nya sudah habis ya. Sekarang Ibu minta satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, Mangga bisa langsung ke depan. Saya sebagai perwakilan kelompok akan mencoba memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Tabel yang pertama ada rongga mulut. Fungsinya mencerna makanan secara mekanik maupun kimiawi. Enzim yang dihasilkan enzim amilase. Yang kedua ada kerongkongan. Fungsinya untuk mendorong makanan agar masuk ke lambung. Tidak ada enzim yang dihasilkan. Yang ketiga lambung. Fungsinya untuk mencerna makanan secara kimiawi dan menampung makanan terlebih dahulu sebelum memasuki usus halus. Enzim yang dihasilkan ada pepsin dan renin. Selanjutnya ada usus halus. Fungsinya untuk penyerapan sari-sari makanan yang diperlukan oleh tubuh. Enzim yang dihasilkan tripsin, maltase, laktase, enterokinase, lipase, dan peptidase. Selanjutnya ada usus besar, fungsinya untuk membantu proses pembusukan makanan. Tidak ada enzim yang dihasilkan. Lalu yang terakhir ada anus, fungsinya untuk menjadi jalan keluar dari hasil pencernaan yaitu feses. Tidak ada enzim yang dihasilkan. Untuk pertanyaan nomor 1, jenis gigi ada 3, yaitu gigi seri untuk merobek makanan, gigi taring untuk memotong makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Pertanyaan nomor 2. Di dalam rongga mulut terdapat kelenjar saliva yang menghasilkan enzim amilase. Enzim amilase ini membantu memecah amilu menjadi maltosa. Untuk jawaban nomor 3, pencernaan makanan dalam esofagus adalah terjadinya gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan untuk melewati kerongkongan dan makanan memasuki lambung. Jawaban yang keempat, lambung terdiri dari bagian-bagian diantaranya kardia, fundus, pilorus, badan lambung, membran mukosa, sphincter esofageal, dan sphincter pilorus. Lalu di dalam lambung ada HCl yang berfungsi membunuh kuman dan merusak struktur protein. Terus ada pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton, kemudian renin yang berfungsi menggumpalkan kaseinogen susu menjadi kasein. Untuk jawaban nomor 5, usus halus terdiri dari duodenum atau usus 12 jari.
jejunum, usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Di dalam usus halus terdapat enzim tripsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi polipeptida. Yang kedua ada maltase yang mengubah maltosa menjadi glukosa. Selanjutnya ada laktase yang mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Lalu ada enterokinase yang mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Kemudian ada lipase yang mengubah lemak menjadi gliserol. Lalu ada peptidase yang mengubah polipeptida menjadi asam amino. Selanjutnya jawaban nomor 6. Usus besar terdiri dari kolon naik, kolon mendatar, kolon turun, dan usus buntu. Proses yang terjadi dalam usus besar yaitu penyerapan zat sisa pencernaan, lalu pembusukan dan membentuk massa feses. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu proses pencernaan dapat terjadi secara mekanik dan kimiawi dengan bantuan enzim. Organ pencernaan ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Enzim dapat dihasilkan dari rongga mulut, lambung, dan usus halus, sedangkan pada kerongkongan dan usus besar tidak dihasilkan enzim. Terima kasih untuk kelompok Rosa yang sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Semua yang telah disampaikan tadi sudah hampir benar semua. Hanya Ibu akan mengkoreksi satu hal yang keliru, di mana terbaliknya fungsi gigi seri dan gigi taring. Seharusnya gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan gigi taring berfungsi untuk merobek makanan. Baik, Ibu simpulkan ya. Jadi proses pencernaan itu terjadi dalam dua cara. Yang pertama, pencernaan fisik atau mekanik, yaitu proses pencernaan yang merubah makanan menjadi ukuran lebih kecil melalui serangkaian proses fisik. Yang kedua, ada pencernaan kimiawi, yaitu proses pencernaan makanan dengan bantuan dari enzim. Nah, sebelum mencapai anus, makanan akan dicerna di dalam rongga mulut secara fisik maupun kimiawi. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, gigi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua ada gigi taring yang berfungsi untuk merobek makanan. Dan yang terakhir ada gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Lalu, makanan melewati esofagus atau kerongkongan, di mana di dalamnya terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Lalu, di dalam lambung terdapat asam klorida yang berfungsi untuk mematikan kuman, merusak struktur protein, dan mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Nah, pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Serta ada renin yang berfungsi menggumpalkan kaseinogen susu menjadi kasein. Kemudian ada usus halus yang terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Lalu, usus besar yang berperan dalam penyerapan, pembusukan, serta pembentukan massa feses. Nah, kontraksi pada rektum dapat menyebabkan rangsangan refleks gaskrolik yang menyebabkan otot-otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses dapat terdorong keluar melalui anus. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, Ibu akan melakukan evaluasi dengan memberikan kalian 10 soal latihan dan waktu pengerjaannya kurang lebih selama 15 menit. Baik, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukupkan sekian. Marilah kita membaca Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak untuk kalian yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga kita dapat dipertemukan kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.